Halo, halo Mikers, baik lagi nih bareng kita, tapi dengan podcaster yang berbeda ya. Ada aku Tere, Dan aku Anggi ya, di Ngulik Asik. bareng Cashmate. Mantap. Tere, season terbaru nggak sih? Ya, kita terakhir kawan sih kita aman. Kayaknya setahun yang lalu kayaknya ya. Udah pada awal belum sih? Kayaknya udah ya, kayak aduh ini kok satu episode nih udah kelar gitu. Episode yang lainnya mana gitu. Ternyata inilah yang ditunggu-tunggu Mikers gitu. Ternyata banyak banget yang nungguin kita. Ngapain ya? Ngapain sih kita? Kita akan ngebahas apa ya? Kita akan ngebahas tentang diskusi tantangan mahasiswa dan Cara mengatasi stres. benar banget karena apa namanya? Case-nya akhir-akhir ini, bukan akhir-akhir ini sih sebenarnya. Case-nya yang tahun-tahun terakhir ini tuh kayak tentang mental health gitu kan ya. Dan banyak banget isu kalau misalkan di kampus-kampus tetangga kita itu banyak banget yang bunuh diri gitu. Tapi kau pernah gak sih Ter merasakan hal seperti itu? Dan biasanya tuh stres itu paling sering karena apa? Stres itu karena apa? Karena pressure atau tekanan. Itu penting. Iya, Dari siapa? Kampus. bukan dari kampus sih. Itu lebih baik lagi ke internal. Nah, gitu. Kalau kamu sendiri gimana? Kalau aku sumpah, aku tuh belum pernah merasakan stres karena kampus yang berlebihan sih. Dan nggak pernah sampai yang mau bunuh diri gitu. Tapi paling sering bikin kita stres itu karena terlalu sering mikirin omongan orang lain dan melihat pencapaian orang lain. Nah, itu kan berarti apa namanya? Bisa dibilang pressure kan? Karena pressure-nya itu bukan dari apa namanya? Nggak cuma dari internal tapi juga dari eksternal gitu. Tuntutan orang lain kayak contoh deh, kita gibahin dulu ya. Oke, Itu boleh? kan angkatan atas nih kayaknya ambis banget ya. Kayak udah sempro gitu kan ya. Nah, kayak kita tuh sekarang tuh masih stuck gitu loh. Tahu nggak sih? Padahal hati kita kayak udah ayo semangat cari judulnya, bisa dicicil sekarang gitu. Tapi kenapa kayak kita dia aja cuman kayak ih kok bisa sih dengan kata kok bisa sih terus gitu. Kamu ini gak sih? Kayak gini loh, Ter. Kenapa kita itu stuck? Apa tuh? Karena matkul kita itu sama angkatan atas tuh beda gitu. Maksudnya bedanya kayak gini. Tahun ini kita ada produksian. Tapi tahun kemarin tuh juga ada produksian. Highlightnya tidak sehektik kita deh sepertinya. Betul? Betul. Karena dalam satu minggu ini bisa 3 produksi gitu. Sedangkan kita jangan bilang kita tuh satu kelompok sama semua gitu. Jadi gimana? Untuk ininya, untuk apa namanya? Untuk memanajemen waktu gitu loh. Yes. Ya nah, Sing. bener banget. Nah, soal apa namanya tadi tema kita yang diskusi tentang tantangan mahasiswa itu tuh juga salah satu tantangan terberat kita kan ya di tengah gempuran teman-teman kita yang pengen banget cepat lulus, pengen banget cepat-cepat punya karir yang outputnya tuh ya udah gitu loh, nggak usah mikirin pusing. Zaman sekarang kita ngebeli barang aja nggak pakai daun, kita minta orang tua aja yang Gak enak. ngajuin proposal dulu dan itu tuh seperti ngajuin proposal ke kampus gitu, jadi kan lama ya, jadi kita harus butuh uang tambahan juga. Nyari kerja juga. Buat cari kerja itu kan nggak gampang. Maksudnya gitu, kayak kerja yang ditarik nih misalkan sama teman-teman kita kayak ayo dong ikut gue, ada bayarannya. Tapi bayarannya apakah cukup gitu? Apakah banyak? Kalaupun ada nggak cukup juga di kantong, harus cari lagi, Benar. pressure lagi. Padahal tugas kampus juga banyak yang belum diselesaikan. Betul. Itu sih. Gini, tantangan kita sebagai mahasiswa itu juga kayak apa ya, ini kan masalah uang dulu ya nih, kita bahas soal perihal uang. Aku miskin loh. Ih, BTW. nggak nanya, tunggu dulu nih, aku nggak nanya kamu kaya atau miskin ya. Sepertinya kaya ya. Wow. Kita tuh juga apa ya, kalau ibarat kata itu kan dunia perkuliahan itu dunia geng-gengsi gitu. Yes. Iya kan? Apalagi soal uang gitu. Nah, bagaimana caranya kita sebagai mahasiswa itu di depan teman-teman kita tuh nggak terlihat miskin gitu. Paham nggak maksudnya sampai sini? Paham. Walaupun kita aja makan tuh susah gitu. Tapi bagaimana caranya kita tuh apa ya? Nggak terlihat susah di depan teman-teman kita. Ini mau diajak nongkrong mah hayu. Iya, kayak gitu. Nah, aku tuh kadang sempat mikir gitu ya.
itu tuh terjadi hanya di lingkup MMTC aja atau di universitas tetangga kita gitu, tau gak sih? Yes. Yang bahkan aku tuh pernah nih ke salah satu universitas gitu ngerjain tugas gitu. Dimana itu coba inisial spill. Ini kampus terkenal sih, belakangnya M aja deh Ya udah ketahuan ini ya kan. Nah, di situ tuh kayak yang bener-bener apa ya, bener-bener kampus yang semuanya tuh individualis gitu loh, dalam artian kemana-mana lo bisa sendiri gitu, dan kemana-mana kayak gaya lo tuh bener-bener yang bener-bener sendiri gitu, nggak yang gerombolan kayak kita makan kemana, kerjain gimana gitu. Kadang aku mikir kayak kok bisa ya orang kayak gitu gitu, dan aku juga mikir kayak gitu orang punya uang nggak sih gitu. Punya masih kan, maksudku kayak mereka tuh kayak gitu karena mereka nggak mau terlalu sibuk sama orang lain. Maksudnya kayak gini, contoh kayak misal kalau misalkan kita nggak punya temen, itu akan jadi malas kan. Saya agak nyambung ya sama obrolan di podcast kemarin waktu aku ngobrol sama Wana. Circle itu penting. Kemarin aku ngomong kayak gitu, tapi sekarang aku berubah pikiran. Kenapa tuh circle gak penting soalnya? Kan emang aku udah ngomong tuh, kita di belakang layar ini ya, di belakang layar ini tuh kita pernah ngomong soal seleksi alam itu pasti ada. Kamu semester 1, 2, 3 banyak kawanmu, tapi semakin kesini 1, 2 orang itu udah cukup. Yes, tapi itu juga gak sih yang bikin jadi stres, makanya orang lebih banyak milih buat sendiri. Kayak yang tadi kamu bilang, di universitas terkenal itu lebih banyak orang yang individualis dibandingkan yang bergerombol kayak kita. Kalau dipikir kenapa mereka kayak gitu, bisa nemuin gak jawabannya di MMTC? Enggak, aku bisa. Coba. Gini, kenapa MMTC itu lebih banyak temen, maksudnya banyak circle-nya? Karena MMTC kecil. Contoh nih, kalau di universitas yang terkenal tadi aku kesana, itu dari satu fakultas nih, misalkan kelas A sampai Z gitu ya. Dari mahasiswa A kenal sama mahasiswa Z itu belum tentu, tau nggak? Bahkan kelas A sama B itu belum tentu mereka saling kenal. Kalau kita aja cutting aja udah kenal gitu kan ya, bahkan di parkiran aja udah nyapa gitu, udah kayak seleb. Ya itu bukan kita gaya-gaya seleb ya, karena emang STM itu kecil, terus seluruh warga MMTC-nya tuh juga terlalu ramah iya, dikit iya, sih dikit ya, bener-bener kayak anak sekolah gitu loh. Kan itu kan sekolah ya agaknya ya, jadi nggak yang terlalu beribu-ribu orang, berpuluh-puluh ribu orang masuk ke situ. Jadi kayak kita tuh lebih ngerti lah ya, situ namanya siapa, ini kerja di mana, kayak gitu tuh cepat banget nyampainya gitu loh. Apalagi di STM tuh bisa ngomong gitu, ya kan. Jadi itulah. Oke Tere, tuh kalau ngomongin tetangga sebelah nih ya, kayaknya nggak akan ada habisnya ya. Mereka itu punya keistimewaan, punya kesempurnaan. Kita ngomongin di kampus kita sendiri. Apa sih yang lagi happening yang bikin kita stres? Maksudnya gini, kamu tahu lah berita yang lagi beredar, di luar sana akhir-akhir ini tentang apa? Dan kita kan termasuk warga di dalamnya. Gimana sih menurut lo cara kita buat terhindar dari dampak tersebut? Maksudnya kan itu bawa nama kampus ya, ngerti kan? Dan kamu itu ketika memperkenalkan diri sama orang atau misalkan kamu ngelamar kerja nanti, itu bakal lihat STMM. Nah itu kan pasti akan terdampak. Itu ada misalnya kayak kamu merasa ada dampak nggak sih dari hal tersebut? Aku maksudnya kita kan ngomongin stres ya. Gue sih agak stres sih pas berita itu muncul viral. Gue agak stres sih, kayak nanti kayak mana ya aku keluar di sini, kampusku kayak gini, butuh pula gitu kan, punya citra yang nggak mengenakan gitu. Kalau kamu sendiri merasakan apa yang aku rasakan atau lebih kayak chill aja sih? Aku chill aja, karena gini, ini kan nggak cuma satu problem yang ada di kampus kita nih. Misalkan selama kita menginjak semester 5 ini, bahkan sebelum-sebelumnya kita udah soal yang internal MIK kita gimana gitu. Tapi menurut aku kayak gini deh, sesuatu hal, contoh nih, Tuhan kasih jalan buat oke kamu masuk nih ke MIK gitu. Tapi Tuhan nggak serta-merta kayaknya aku nggak ngasih kamu jalan buat kesana deh gitu. Pasti kan juga ada jalan buat kesana kan. Jadi kayak apapun situasinya, apapun struggle-nya yang di internal aku, itu gimana caranya aku tuh biar kayak aku tuh nggak ke distract sama itu gitu. Karena sekalipun aku ke distract, semuanya bakal kacau. Gitu. Itu cara mau buat ya biar nggak distract sama kendala yang mengganggu pikiran nih.
Betul, di salah satunya kayak ya udah aku udah pusing gitu loh ngerjain tugas, terus ngerjain semua omongan orang yang kayak kenapa sih kamu nggak bisa gini, kenapa sih kamu nggak bisa gitu. Itu tetap sesuatu hal yang menjadi PR-ku kan, karena kan aku orangnya overthinking parah ya. Aries kan? Aries. Nah, Overthinking. Ya makanya yang kayak gitu aja gue overthinking bahkan mungkin nggak perlu. iya. Ya nggak sih? Nah, terus itu tuh jadi salah satu solusi sebenarnya untuk kayak kamu tuh nggak perlu mikirin ribet soal kampus kita gitu loh, karena aku percaya kita lulus dari situ nggak cuman di branding, oh kamu tuh anak broadcast, oh kamu tuh lulusan S1, enggak. Tapi gimana caranya? Kamu tuh punya skill dulu, itu utama. Karena kalau misalkan, oke, kampus kamu ternama gitu, tapi kamu nggak punya skill, sama aja. Ujung-ujungnya orang dalam, gitu kan. Tapi kalau misalkan kamu udah punya skill, pengalaman udah banyak, orang udah percaya sama kamu, walaupun kampus kita kurang. Iya, mesti bukan kurang sih, kayak akhirnya ya, gimana ya? Hal-hal negatifnya tuh selalu muncul, bahkan harusnya yang di branding tuh hal-hal positif tapi negatif gitu. Itu kayak ya udahlah, itu kan urusan kampus kita gitu. Urusan masa depan kita nggak tergantung kampus kita, tapi bagaimana cara kita ngembangin untuk ya ini loh kampusku gitu. Oke. Jadi aku simpulin ya. Ini kan kita udah ngobrol berapa nih, udah mau hampir 10 menit. Kesimpulan dari omongan kita apa? Semoga gak ada Ada lah. Apa? Ada. Sekarang gini deh. Ini kan kita membahas tentang diskusi tantangan mahasiswa dan mengatasi stres. Oh iya. Tadi kita udah bahas tuh tentang tantangan mahasiswa kita, tantangan kita sebagai mahasiswa apa? Terutama di kampus kita sebenarnya yang lagi happening itu benar sih. Pokoknya kita cerminannya adalah kita nggak boleh stres terhadap lingkungan kampus kita, tapi kita harus bercermin ke teman-teman kita yang ada di kampus lain. Contoh, kita nggak ngerti tuh kampus tetangga kita tuh ada internal apa, problem apa. Nggak mungkin dia nggak punya problem. Tapi bagaimana kita cara menyikapinya gitu loh. Ya, gitu. Terus penting juga buat kita nggak terlalu mikirin pencapaian orang lain sih. Betul. Karena itu bikin stres. Benar. Iya sih, itu bikin stres. Maksudnya gini, orang itu punya jalan hidupnya masing-masing. Dan misalkan aku ngeliat kamu tadi itu aku insecure. Kenapa? Seorang Teresia Apriliani, kesayangan dosen, nilainya selalu bagus, kerja juga, punya pacar keren, ginian. Cuy ya lah, insecure ngeliat Tere. Nggak serius, itu serius. Kayak siapa sih yang gak insecure ngeliat Tere? Tapi itu aku lihat sebagai orang awam. Tapi di dalam dirimu pasti kamu iri ngeliat orang lain. Iya, jelas. Iya kan? Semua orang itu punya punya pandangan hidupnya masing-masing. Jadi kalau misalkan kita terlalu ngeliat orang ini atau terlalu ngeliat orang itu, kita tuh gak pernah ngerasa cukup. Benar. Itu yang bikin kita jadi stres. Ya udah, fokus aja sama goals kita itu ke depan mau kayak apa. Misal kayak kita ngomongin tadi masalah kampus. Iya, kita ngomongin masalah kampus. Kampus kita banyak masalah dan bermasalah. Yaitu kampus lain juga pasti ada yang lebih bermasalah. Tapi aku tuh sedihnya kayak gini loh. Ini kan kampus kita kan. Ini kampus kita dimana lagi ada masalah. Tapi yang membuat sedih adalah orang di dalam ini, orang yang membuat masalah ini itu malah jadi pergunjingan teman-teman satu kampus. Harusnya kan kita harus saling membantu. Iya. Gimana caranya biar si citra kampus itu benar banget yang jadi lebih baik. Gimana caranya biar si yang negatif ini ketutupan sama yang positif. Ya. Tapi bukannya kayak gitu, malah dibully. Kamu lihat kan komentar-komentar di sosial medianya, itu malah yang ngebully anak kampusnya sendiri, bukan orang lain. Benar. Itu menyedihkan. Iya. Itu aku yang ngeliatnya stres gitu, kayak gimana mereka yang melakukan kesalahan itu pasti juga makin stres. Jadi kayak next kedepannya mungkin biar nggak terlalu stres sama hal-hal yang nggak perlu distresin. Bener ya, jangan terlalu mikirin urusan orang lain sih. Itu bener. Kalau dari aku ya, King, tadi kita udah bahas tentang diskusi tentang mahasiswa nih. Terus kita juga spill sedikit soal mengurangi stres ya kan. Sekarang itu kan zamannya mental health gitu. Kadang aku tuh ngeri banget, sengeri-ngerinya bukan circle sih, kayak lingkungan terdekatku tuh banyak banget yang bipolar, maaf banget, depresi, bunuh diri, terus yang cutting itu kayak ngekat itu kayak self harm. Yes, aku tuh kayak mikirnya gini loh, hidupmu tuh nggak seperti kucing, paham nggak? Kucing tuh punya 7 nyawa, kita tuh manusia nggak banyak nyawa gitu. Sesuatu hal yang kayak stres itu kan yang bikin kita sendiri nih, penyakit yang bikin kita sendiri. Tapi gimana caranya, kayak gini deh, lu boleh kok pergi ke psikolog, tapi nggak harus yang kamu kayak gitu loh. Gak berarti kamu udah sakit secara hati mental. Aku tuh jujur ya, aku tuh tiap malam tuh nangis, setiap ada masalah tuh nangis. Dan itu pun
hanya orang-orang yang terdekat aku yang ngerti problemnya itu apa, internal itu apa. Tapi aku balik lagi kayak cukup aku cerita ke mereka, udah itu pun udah sesuatu hal yang udah cukup buatku gitu loh, daripada aku pendem sendiri ujung-ujungnya kayak di kosan mana ada tahu yang setan lewat gitu ya, iya kan. Itu kayak coba untuk mikir lebih jauh lagi. Oh ya, masa depanku tuh belum selesai. Bahkan kita tuh sampai sekarang di semester sekarang itu tuh kita masih ngerepotin uang orang tua ya gitu. Bagaimana kita tuh ngembaliin uang orang tua itu sebelum ya kita nggak ada yang tahu ya umur mau di mana. Jadi kayak aku pengen ngejar itu tuh semuanya sampai selesai kayak gitu. Nah, kenapa aku pengen ngomong sama orang-orang yang kayak gini? Aku ngerti banget perasaan kalian, aku ada di posisi kalian, aku nggak tahu aku punya penyakit apa, dan aku nggak berani ke psikolog. Tapi kayak ya udah, yang bisa ngehandle diri aku ya diri aku sendiri. Itu orang lain nggak bisa. Jadi at least mau minum obat, ya itu minum obat buat nenangin doang, bukan buat mengobati. bukan untuk mengobati. Iya benar. Yes. Jadi kayak gimana pun caranya kalian harus ngembangin skill kalian, terus sibukin diri kalian. Sibukin tuh dalam artian kayak ya oke, kamu ikut event ini, kamu ikut rapat ini itu, tapi setidaknya tidak memberikan tekanan pressure lagi gitu loh. Itu kan Tuh yang bisa digenggam sama anak. tuh. Nah, nanti kayaknya akan ada episode soal pengembangan diri dan ekstrakurikuler sih. Nah, itu menurutku kayak sesuatu hal untuk mengurangi stres banget sih. Iya, Karena kan ketemu orang baru. betul. Apalagi dunia pertemanan yang toksik itu menurutku lu keluar deh, cabut. Iya. Cabut. Mendingan nggak punya temen daripada lo harus ke-trigger sama orang-orang. Itu sih menurutku mengurangi stres sebagai mahasiswa sekarang, mental health kayak gitu ya. Selagi lu masih bisa keluar negeri sendiri, ngapain lu? Coba bisa ya, saya mau keluar dari Jogja aja pusing. Iya kan? Apa gitu. Iya. Dan ya makanya itu tuh udah bikin stres ya, perkara besok mau makan apa, nanti mau makan apa tuh udah stres sih. Baru punya pacar. Oke, jargon kita adalah MMTC, selalu di hati. Karena di hati ada di mata ekstasi. Iya, kayak ada mata ekstasi. Ini bangga sih, ini closingan ya, sebelum closing ya. 2 announcer gue sekarang pacarannya sama nama Matex guys. Padahal kontraknya setahun yang lalu aku belum sama Matex. Iya, ada juga temen gue yang ngoceh bareng gue tuh sama Raya Mika. Jadi kayak pokoknya jargon kita MMTC, selalu di hati, karena yang di hati Ada di Matex tapi pokoknya ada yang bikin stres, yang bikinnya tuh love every day. baru. Itu aja dari kita. Apa sih kalian closingnya? Ya, cukup sekian ya dari pembahasan kita. Semoga ada yang bisa diambil gitu dari Mikers. Pokoknya kita agak bingung ya ngomongin apa ya. Pokoknya intinya kalau ingin berubah ya berubahlah dengan diri kamu sendiri, cara diri kamu sendiri, nggak usah ada omongan dari orang lain, karena itu hanya sekedar ya udah kita masukkan aja, motivasi aja. Itu baik lagi ke dirimu. Kalau kamu malas-malasan ya udah pulang sana. Gak akan menjadi dan tidak akan mendapatkan apa. Pokoknya semangat everybody. Kamu gak stres sendiri, karena aku juga stres. Makanya ayo kita ketemu, kita main bareng. Iya, oke, cukup sekian Mikers. Baik lagi di episode selanjutnya bareng aku Tere. Dadah, Bye bye.